Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami pada hari kemarin. Terima kasih untuk hari yang indah dan nafas kehidupan hari ini. Ampunilah segala perkataan, tindakan, pikiran, perasaan ataupun kelalaian kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, sehingga mengakibatkan dosa-dosa bagi kami. Ampunilah dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu Engkau sendiri, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pembacaan Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan 45 dengan perikop pohon dan buahnya. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada beberapa umat yang mengeluh tentang pastornya. Ada yang mengeluh karena pastornya tidak disiplin, kurang gaul, manja, emosional, dan sebagainya. Pendeknya, pastor yang ada sekarang tidak sesuai kriteria yang diharapkan umat. Dalam sebuah kegiatan kursus pastoral, seorang pastor bertanya ke beberapa utusan umat dari berbagai paroki, "Apakah mendidik anak zaman sekarang gampang atau susah?" Dan dengan spontan para peserta menyaut, "Sangat susah, Romo." Pertanyaan yang sama diulang-ulang beberapa kali, dan mereka tetap menjawab yang sama, "Sangat susah." Lalu pastor itu mengatakan, "Dari antara anak-anak yang sangat susah, yang bapak atau ibu didik di rumah, disitulah muncul calon-calon imam yang akan melayani gereja kita." Kata-kata ini membuat para peserta terhenyak dan diam. Setelah jeda sebentar,
Lalu pastor itu melanjutkan, barangkali sekarang Bapak atau Ibu bisa membayangkan bagaimana sulitnya para formator di seminari mendampingi dan membentuk anak-anak yang tidak mudah Bapak Ibu didik, meski sudah bersama mereka sejak kecil. Kalau dari rumah anak-anak sudah terbiasa dengan doa dan disiplin, maka tidak akan ada banyak kesulitan di seminari. Namun, bila di rumah tidak terbiasa disiplin, maka akan sangat sulit untuk membiasakan diri di seminari. Sekarang kita menuntut imam yang disiplin dan sebagainya, tetapi sementara keluarga tidak menyediakan bibit yang baik. Barangkali itulah salah satu inti pesan Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, semoga kami mempersembahkan yang terbaik kepadamu dan kepada gerejamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.